Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ayu Kurniawati, CGB Angkatan 11, yang merupakan guru matematika di SMP Negeri 3 Kota Batu. Ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ayu Kurniawati. Saya mengajar matematika sejak tahun 2010. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Batu. Saya adalah guru yang sangat senang melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan tujuan agar murid senang dengan pelajaran matematika. Inovasi saya banyak saya unggah pada channel YouTube saya, yaitu Enjoy Learning and Teaching. Saya merupakan CGB Angkatan 11. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Raden Mas Suwardi Suryoningrat, kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, kemudian kita singkat dengan KHD, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. KHD merupakan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ingarso sung tulodo, ing matya manggon karso, tutwuri handayani, Ki Hajar Dewantara. Nah, apa makna dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Yang pertama, ingarso sung tulodo. Sebagai pendidik, kita memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid. Kemudian yang kedua, ing matya mangun karso. Sebagai pendidik, kita membersamai murid untuk dapat berkembang. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, ngetutake, mengikuti dari belakang. Yang tahu dan paham tujuan adalah murid itu sendiri. Kita sebagai pendidik memotivasi murid untuk dapat berkembang. Pendidikan dilakukan sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan yang melihat fitrah anak, bagaimana karakter anak, dan melihat bagaimana lingkungan anak. Tentu, pembelajaran bagi anak-anak di daerah pertanian akan berbeda dengan daerah laut, daerah yang nasabahnya banyak nelayan. Kita lihat situasi di mana anak tinggal, apa yang kontekstual dengan lingkungan tersebut. Kodrat zaman, tentu pendidikan zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan pendidikan saat ini. Kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman dengan bijak, hingga bisa menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendidik ibarat petani. Sebagaimana paradigma pendidikan, seperti menanam padi, kita sebagai pendidik hanya bisa membuatnya menjadi tumbuh semakin subur, dan tidak mungkin akan bisa merubah padi menjadi jagung. Maka hendaknya kita didik anak sesuai kodrat mereka. Pendidikan berhamba pada anak. Dasar pendidikan KHD mendidik sesuai dengan kodrat anak. Konsep berhamba kepada murid artinya yaitu pada saat kita merancang pembelajaran, pahami kebutuhan murid, memerdekakan murid. Merdeka bukan berarti berlaku seenaknya, tetapi menjadi manusia merdeka yang mampu
menegakkan dirinya yang bisa mengatur tertibnya, dan berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Pendidikan menurut KHD bersifat holistik, menyeluruh, berbagai aspek, dan juga keseimbangan antara olah hati, etika, olah rasa, estetis, olah pikir, literasi, olahraga, kinestetik. Kegiatan olah hati, kegiatan yang bisa menebalkan empati murid, perasaan. Sedangkan olah rasa, kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa bangga, rasa senang, rasa akan keindahan, dan sebagainya. Olah pikir, kegiatan yang dapat menumbuhkan pemikiran anak, intelektual anak. Olahraga, kegiatan yang energik, yang membuat anak bergerak, melatih kinestetik atau motorik. Pembelajaran dengan bermain yang sangat cocok mengajarkan anak olahraga, olah hati, olah pikir, olah rasa dalam permainan. Pembelajaran yang dikembangkan dari bermain yaitu adanya kolaborasi, komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman, serta bagaimana memproses informasi dengan cepat. Bagaimana kontekstualisasi pemikiran KHD dalam pendidikan di sekolah? Berikut ini kita akan mengkontekstualisasikan, mendemonstrasikan kontekstualisasi pemikiran KHD. Nah, untuk dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, padahal alur pembelajaran pertama kita mengidentifikasi karakter murid, baik dari segi intelektual, gaya belajar, kesukaan, dan karakter, serta lingkungan murid. Kemudian kita lakukan merancang pembelajaran sesuai dengan karakter murid atau sesuai dengan kodrat murid. Setelah itu, kita lakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta sesuai dengan karakter murid. Sesudah itu kita lakukan refleksi pembelajaran, bagaimana pembelajaran berlangsung, apa yang kurang, dan kedepannya bagaimana. Sesudah itu, kita melakukan perbaikan terhadap pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi. Pembelajaran dilakukan berpusat pada murid. Pembelajaran berkolaborasi, berdiskusi, melatih siswa untuk bergotong royong. Pembelajaran dilakukan dengan praktik. Murid juga melakukan presentasi di depan kelas. Murid melakukan pembelajaran dari hal yang konkret. Murid belajar dan berpraktek untuk melakukan jual beli. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid. Di sini ada pembelajaran menggunakan game, wordwall.net. Kita tahu bahwa anak zaman sekarang sangat identik dengan suka main game. Nah, harapannya dengan menyajikan matematika dengan game akan membuat anak semakin menyukai matematika. Bermain adalah hal yang disukai oleh anak-anak. Di sini matematika diajarkan dengan permainan, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan dengan permainan cepat-tepat. Tampak siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan permainan cepat-tepat. Siswa berlomba untuk berpacu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Belajar sambil bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak akan cenderung mengulang kembali apa yang mereka pelajari. Dengan mengulang, mereka akan secara tidak sadar dan menyenangkan akan hafal dengan materi yang disampaikan. Pembuatan bahan ajar yang menarik, baik berupa video panjang ataupun video short yang bisa diunggah di akun channel YouTube. Murid bisa mengulang-ulang video tersebut dimanapun dan kapanpun.
kartun, animasi, hal yang sangat dekat saat ini. Nah, kenapa tidak? Matematika kita sajikan dalam bentuk 3D animation, sehingga membuat anak tampak antusias karena hal ini adalah hal yang baru bagi mereka. Pendidikan mengangkat kearifan lokal budaya. Murid juga diberikan ruang yang sangat luas untuk berkreasi, mengangkat kesenian, baik dari pakaian, kesenian bantengan, nyanyi lagu daerah, dan sebagainya. Penanaman karakter baik pada murid. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama, guru sebagai panutan. Guru adalah panutan yang memberi teladan dan inspirasi kepada para siswa dalam hal sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Kedua, penanaman budi pekerti di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran, guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mendampingi murid dalam bertumbuh budi pekerti yang baik dan mengendalikan budi pekerti yang kurang baik. 3. Penanaman budi pekerti pada kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, misal pramuka, siswa dididik tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan bisa bekerja sama dalam tim. 4. Penanaman budi pekerti pada kegiatan P5. Pada setiap pelaksanaan P5, kita selalu menentukan atau memfokuskan pada beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila yang merupakan pembentukan budi pekerti yang baik pada murid. 5. Penanaman budi pekerti pada kegiatan lain. Pada setiap program sekolah hendaknya selalu menanamkan pentingnya budi pekerti yang baik. Misal pada program kantin kejujuran, hendaknya dapat menemukan semangat perilaku jujur pada murid. Pendidikan karakter murid, kebiasaan sholat turun berjamaah, dan juga budaya jujur pada kantin kejujuran. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang kami hadapi yaitu dengan jumlah murid yang per kelasnya cukup besar dan dengan karakter yang beragam, baik dari tingkat kognitif ataupun gaya belajar, minat, dan lain sebagainya. Maka guru perlu tenaga yang ekstra untuk melayani kebutuhan murid yang sangat beragam tersebut. Solusi dari tantangan tersebut: menghadapi tantangan tersebut, tentu kami sebagai pendidik tidak menyerah. Kami berusaha memberikan pendampingan sesuai kebutuhan murid. Agar pembelajaran lebih efisien, terkadang kami juga mengajarkan tutor sebaya, di mana murid yang lebih bisa menjadi tutor murid lain. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan khusus di luar jam pembelajaran bagi murid yang perlu pendampingan khusus. Terus semangat membimbing dan mendampingi murid. Bagi murid yang masih memerlukan pendampingan khusus, kami berikan pendampingan di luar jam pembelajaran. Dan banyak sekali murid yang antusias, bahkan mereka terkadang tidak masuk nominasi murid yang perlu pendampingan, ingin memiliki pendampingan, mengikuti kegiatan pendampingan. Kami bersyukur mereka dapat kami fasilitasi. Terima kasih, saya Ayu Kurniawati, GP Angkatan 11. Semangat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.